Oke teman-teman, untuk langkah pertama kita bersihkan dulu jagungnya teman-teman ya. Kita cuci sampai bersih. Dan terus kita iris-iris ya teman ya. Iris-iris pakai pisau tapi setengah gitu ya teman-teman ya. Setengah dari luar ke dalam jadi setengah ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Kita ambil yang bagian luarnya dulu setengah lah gitu. Jangan sampai terlalu dalam banget ngambilnya gitu ya teman-teman. Kita iris-iris gini. Terus gitu juga jagung yang kedua kita bersihkan sama gitu ya teman-teman. Untuk jagung yang kedua juga sama, kita ambil bagian luarnya aja ya teman-teman. Ini fungsinya buat biar ada nanti buat bulir-bulirnya gitu ya teman-teman. Pas penyajiannya biar agak kerasa ada keras-kerasnya gitu, biar agak lebih nikmat gitu ya teman-teman. Teman-teman iris sampai selesai dua-duanya, tapi bagian luarnya aja teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita ngambil bagian luar kedua jagung ini, terus kita pisahkan ya teman-teman ya. Kita pisahkan ini bagian luarnya, kita pindahkan ke wadah lain. Ini kira-kira segini, kita pindahkan ke wadah lain. Oke, kita pindahkan ya teman-teman ya. Seterusnya yang ini kita ambil ya teman-teman ya, yang bagian dalamnya. Seterusnya kita ambil bagian dalam yang ini ya teman-teman. Ini langkah baiknya ini pemilihan jagungnya yang agak muda ya teman-teman ya, biar empuk gitu, biar enak ininya pengambilan buahnya gini. Oke, kita ambil sampai benar-benar bersih ya teman-teman. Oke, sudah. Seterusnya kita siapkan blender ya teman-teman ya. Kita siapkan blender ya, blender. Terus kita blender yang jagung yang bagian dalam itu ya teman-teman, yang kita iris yang bagian dalamnya. Yang bagian luarnya ini tidak untuk blender ya teman-teman. Jadi yang di blender yang bagian dalamnya ini aja teman-teman. Oke, kita masukkan ke blender. Ini kita blender semuanya teman-teman ya. Semuanya kita blender yang bagian yang kita iris bagian dalam yang tadi ya. Semuanya kita blender. Terus kita tambahin 300 ml air ya teman-teman ya. Kita tambahkan 300 ml air. Oke. Terus kita blender sampai benar-benar halus ya teman-teman. Kita blender sampai benar-benar halus. Hasilnya udah sama persis, udah kayak bubur gitu ya teman-teman ya. Jadi sampai benar-benar halus, sudah seperti kayak bubur gitu ya teman-teman. Oke. Oke, selanjutnya tanpa perlu kita saring, kita masukkan ke dalam panci ya teman-teman ya, yang kita blender tadi. Dan kita tambahkan lagi 1 liter air ya teman-teman ya, 1 liter air. Sambil kita gunakan yang 1 liter itu untuk membersihkan ini apa namanya dari blendernya, dari tempatnya. Sambil kita gunakan membersihkan tempat blenderan yang tadi airnya, biar nggak ada yang sisa gitu ya teman-teman. Oke, terus kita panaskan ya teman-teman ya. Kita nyalakan kompornya. Sambil kita nyalakan kompornya, kita tambahkan lagi 200 ml air ya teman-teman ya. 200 ml air ya teman-teman. Terus kita tambahkan lagi santan kara ya teman-teman, yang ukuran 65 ml ya. Kita tambahkan santan kara yang ukuran 65 ml.
Terus kita tambahkan seperempat gula pasir ya teman-teman, atau 250 gram. Kita tambahkan lagi jagung irisan yang luar ya teman-teman. Kita tambahkan. Terus kita aduk ya teman-teman. Kita aduk sampai benar-benar rata. Oke, dan ini kita panaskan ya teman-teman. Sambil menunggu ini panas, kita buatkan dulu tepung maizenanya teman-teman ya. Sambil menunggu air jagungnya hangat, kita siapkan tepung maizenanya 7 sendok makan ya teman-teman ya. 7 sendok makan. Terus kita larutkan dengan air hangat ya teman-teman, di 100 ml ya, 100 ml air hangat. Kita aduk pelan-pelan. Setelah kita aduk rata tepungnya, terus kita tuangkan ke jagung yang sudah mendidih ya teman-teman. Tujuannya supaya jagungnya nanti agak kental gitu ya teman-teman ya. Terus kita aduk sampai rata ya teman-teman ya. Kita aduk sampai rata. Setelah kita aduk rata dan kita tunggu sampai matang, dan setelah matang kita dinginkan sampai benar-benar dingin ya teman-teman ya. Setelah matang kita dinginkan dulu sampai benar-benar dingin. Sambil menunggu jagungnya dingin, ada baiknya kita siapkan air gula ya teman-teman ya. Dengan gulanya 150 gram ya teman-teman. Terus kita tambahkan dengan air hangat 300 ml ya teman-teman. Terus kita aduk sampai benar-benar gulanya larut ya teman-teman ya. Setelah jagungnya dingin, terus kita tuangkan ke wadah ya teman-teman. Kalau teman-teman mau langsung jualan, ada baiknya ke wadah toples yang transparan ya teman-teman, biar lebih cantik kelihatannya. Kita tuangkan semua. Kita aduk dulu. Mantap ini teman-teman ya, kentalannya ya. Oke, kita siapkan atau kita sediakan ini apa namanya, es batu. Terus cup yang tadi ya teman-teman ya, cup. Ini saya yang 14 oz ya ukurannya, 14 oz. Terus kita ini tadi gula yang kita larutkan tadi, air gula. Oke, sekarang kita coba sajikan ya teman-teman ya. Kita coba sajikan satu cup. Oke, kita coba sajikan. Oh iya, kita siapkan juga susu kental manisnya. Kita buka dulu, kita coba sajikan ya teman-teman ya. Oke, kita buka. Pertama-tama cara menyajikannya, susu kental manisnya kita ambil, terus kita teteskan gitu ya teman-teman ya, ke dinding cupnya ini, ke dindingnya ya, biar ada kayak coret-coret gitu ya. Nah, gitu ya, biar agak kelihatan putih-putih gitu ntar dari luar gitu ya, gini ya teman-teman ya. Oke, seterusnya kita tambahkan air gulanya ini 5 sendok lah ya, karena ini ukurannya 14 oz ya teman-teman. Kita campurkan 5 sendok air gulanya. 1 2 3 4 5. Terus kita tambahkan es batunya ya teman-teman ya, kira-kira sebanyak 3/4 lah ya. Kira-kira segitu ya, 3/4 ya teman-teman ya. Terus kita tuangkan ininya, es jagungnya ini
kira-kira 3 centong lah ya teman-teman, 3 centong kecil inilah ya. 1 2 3. Segitu ya teman-teman ya. Kalau kurang banyak kita tambahkan gitu, segitu kira-kira ukurannya, kira-kira segitulah ya, jangan sampai penuh-penuh juga. Oke, terus kita tutup. Terus kita tutup pakai tutup cup ini ya teman-teman ya. Kira-kira ginilah cara penyajiannya teman-teman ya. Penyajiannya caranya begitu ya teman-teman ya. Oke, untuk menikmatinya kita langsung coba nikmati ya. Kita coba rasakan dulu. Mana ya, biar kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya maknyos. Oke, saya cobakan dulu ke anak saya nih. Coba rasain. Gimana rasanya? Enak. Enak apa? Enak banget apa enak bingit? Enak bingit. Oke, gitu ya teman-teman cara penyajiannya. Oke, untuk yang pertama teman-teman siapkan wadah ya teman-teman ya. Wadah yang agak cukup lega gitu ya. Terus kemudian teman-teman tuangkan tepung tapiokanya tadi ya. Terus kemudian kita tambahkan pasta pandannya 1 sendok makan ya teman-teman ya. Ini kita tambahkan pasta pandannya itu 1 sendok makan ya teman-teman ya. Terus kita tuangkan. Terus kita tambahkan air 50 ml ya teman-teman ya. Sambil kita aduk-aduk gitu ya teman. Terus kemudian teman-teman tambahkan 1 sendok teh garam ya teman-teman ya. Sambil diaduk-aduk ya teman-teman ya. Sambil diaduk-aduk. Terus kemudian ditambahkan 50 ml air hangat ya teman-teman ya. Air hangat. 50 ml air hangat. Teman-teman aduk sampai rata. Kemudian teman-teman campurkan dengan tepung berasnya, tuangkan secara perlahan ya teman-teman ya. Jangan sekaligus, perlahan-lahan aja sambil diaduk gitu ya teman-teman ya. Sambil diaduk-aduk ya teman-teman ya. Kalau sudah tidak panas lagi, teman-teman bisa mengaduknya pakai tangan aja ya teman-teman, biar lebih gampang. Tapi pastikan teman-teman sudah mencuci tangan dengan bersih ya. Kalau terlalu kering begini, teman-teman boleh tambahkan air seperlunya aja gitu ya teman-teman. Teman-teman kira-kira aja gitu, jangan terlalu banyak gitu ya, jangan terlalu lebih. Teman-teman pakai air hangat boleh. Untuk mengetahui adonannya ini udah bisa atau belum, teman-teman bisa coba tuangkan dulu ke cetakannya. Di sini saya menggunakan mangkok ya teman-teman ya. Saya bolongin untuk mangkok plastik. Saya bikin 3 lubang gitu ya teman-teman. Terus teman-teman oleskan minyak makan di sekelilingnya ini sedikit-sedikit aja gitu ya teman-teman. Terus teman-teman coba gitu, tuangkan. Kalau masih putus-putus gini berarti adonannya masih belum jadi ya teman-teman ya. Kalau masih putus-putus gini berarti adonannya itu belum jadi. Jadi harus terus diaduk terus ya teman-teman sampai benar-benar jadi.
Kalau adonannya sudah tidak putus-putus lagi begini teman-teman, itu tandanya adonannya sudah jadi ya, dan siap untuk kita rebus ya teman-teman. Terus kemudian kita siapkan air yang sudah mendidih ya teman. Terus kita cetak langsung ke sini ya teman-teman. Ini yang pertamanya kita ambil ya gitu ya teman-teman. Oke. Lakukan ini sampai semua adonan habis ya teman ya. Setelah kita rebus 10 menit, terus kita angkat ya teman-teman. Terus kita angkat, kita tuangkan ke wadah yang berisi air ya teman-teman ya. Setelah kita tadi rebus kira-kira 10 menit, terus kemudian kita tuangkan ke wadah yang berisi air ya teman-teman ya. Tujuannya adalah bila ada adonan yang panjang biar nanti terputus gitu ya teman-teman, biar nggak terlalu panjang. Itu prosesnya kurang lebih sejaman lah ya, sejam atau 2 jaman lah gitu ya. Terus selagi kita menunggu ini 2 jaman, ada baiknya kita ke tahap yang kedua ya teman-teman, yaitu pembuatan sirup gula merahnya teman-teman ya. Oke, untuk bahan pembuatan sirup gula merahnya kita perlu, ini saya setengah kilo gula merah ya teman-teman ya, setengah kilo gula merah. Terus kemudian 1 sendok makan garam. Terus kemudian 1 saset vanili ya teman-teman ya, vanili bubuk. Terus 250 ml air putih ya teman-teman. Oke. Kemudian kita siapkan wadah panci. Terus kita tuangkan air yang 250 ml. Terus kita masukkan gula merahnya semua yang setengah kilo. Terus kita masukkan garam 1 sendok makan. Kemudian kita masukkan 1 saset vanila bubuk ya teman-teman. Terus kita aduk dulu ya teman, biar honey. Oke, biar garamnya ke bawah gitu ya. Oke, terus kemudian kita panaskan sampai mendidih ya teman-teman, sampai gula merahnya ini hancur. Ini kita panaskan sampai nanti gula merahnya benar-benar hancur ya teman-teman ya. Apinya sedang aja ya. Setelah 7 menitan gulanya sudah hancur dan sudah mendidih ya teman-teman. Saatnya kita matikan kompornya. Terus kita tunggu sampai gulanya benar-benar dingin ya teman-teman. Sambil menunggu gulanya dingin, saatnya kita ke tahap ketiga untuk proses pembuatan santannya. Let's go. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk proses pembuatan kuah santannya, yang pertama adalah kita butuh kelapa ya teman-teman. Ini saya ada dua buah kelapa ya yang sudah diparut. 2 buah kelapa yang sudah diparut. Terus kemudian kita butuh garam 1 sendok makan. Terus kemudian vanili bubuk 1 saset ya teman-teman. Vanili bubuk 1 saset. Terus kemudian kita perlu, ini saya menggunakan 3 lembar daun pandan ya teman-teman. 3 lembar daun pandan. Terus kemudian kita perlu 1,5 liter air ya teman-teman. 1,5 liter air. Oke, sebelum proses pembuatan kuahnya, ini kita bikin jadi santan dulu ya teman-teman. Kelapanya kita bikin jadi santan dulu. Oke, ini santannya sudah jadi ya teman-teman ya. Ini dari
2 butir kelapa yang sudah diparut ditambah dengan 1,5 liter air ya teman-teman. Ini jadinya ya. Oke, selanjutnya kita ke proses pemasakan santannya teman-teman ya. Let's go. Siapkan 1 wadah panci. Terus kemudian tuangkan air santannya teman-teman ya. Terus kemudian tambahkan 1 sendok garam tadi. Tambahkan 1 saset vanila. Terus kemudian tambahkan 3 lembar daun pandan ya teman-teman. Daun pandannya kita ikat aja biar kecil ya teman-teman ya. Dannya kita ikat seperti ini ya teman-teman, biar kecil. Oke. Terus kemudian kita panaskan ke kompor ya teman-teman ya. Oke, kita nyalakan kompornya. Apinya sedang aja ya teman-teman ya. Dan ini memasak santannya ini tidak boleh ditinggal ya teman-teman, harus kita tunggu sambil diaduk-aduk ya. Tujuannya biar santannya itu tidak pecah ya teman-teman ya. Setelah sekitar 10 menitan santannya pun sudah mendidih ya teman ya. Sudah mendidih, saatnya kita matikan api kompornya ya teman. Ini setelah 10 menitan santannya sudah mendidih dan kita matikan kompornya ya teman-teman ya. Dan wangi pandannya pun sudah wangi sekali ya teman-teman. Terus saatnya kita menunggu penyajian ya. Kita tunggu dulu dingin, terus kita sajikan ya teman-teman. Tada, inilah teman-teman hasilnya ya. Ini cendolnya, terus kemudian ini gulanya, sirup gulanya, terus kemudian ini santannya. Saatnya sekarang kita sajikan ya teman-teman dan coba kita rasakan. Oke, cara penyajiannya ini saya ada gelas 12 oz ya ke teman-teman ukurannya. Cara penyajiannya kita tambahkan es batu separuh cup ya teman-teman. Separuh cup, terus kemudian cendolnya kita isi satu centong gede gini ya. Nah, kita isi 1 centong gede gitu ya teman-teman. Kalau ada yang mau nambah ya tambah aja gitu ya. Ini cuman peragaan doang ya. Terus kemudian kita tambahkan sirup gula merahnya 1 centong ya teman-teman ya. Terus kemudian santannya untuk sampai penuh aja ya teman-teman cupnya ya. Santannya untuk memenuhi cupnya. Oke, kira-kira begini ya teman-teman. Kalau cendolnya kurang bisa kita tambahin. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, yang pertama-tama teman-teman siapkan panci. Panci segede gini lah ya. Oke, siapkan panci. Terus kita masukkan 1 bungkus Nutrijel tanpa warna ataupun apa ya, Nutrijel plain ya. Oke, kita masukkan. Terus kita masukkan lagi agar swallow plain ya, tanpa warna juga. Oke, 1 bungkus ya teman-teman ya. Terus kita masukkan gula pasir halus sebanyak 10 sendok makan ya teman-teman. 10 sendok makan. Oke, kita masukkan. Selanjutnya kita masukkan sedikit garam halus ya teman-teman ya. Kira-kira setengah sendok teh ya, bukan setengah sendok makan ya, setengah sendok teh lah. Oke, segini, kira-kira segini ya teman-teman ya.
Oke, seterusnya kita aduk-aduk dulu ya teman-teman ya. Kita aduk-aduk dulu sampai merata ya. Kita aduk-aduk dulu sampai merata. Kita aduk-aduk dulu sampai merata. Kira udah merata, kita tambahkan air 2,5 liter ya teman-teman, ataupun 2500 ml ya. Kita masukkan air 2500 ml atau 2,5 liter ya teman-teman. Oke, kita masukkan. Oke, kita panaskan ya teman-teman sampai mendidih. Oke, sambil menunggu ini panas ataupun mendidih, kita siapkan dulu tehnya teman-teman ya. Kita siapkan tehnya dulu. Oke teman-teman, untuk kali ini saya menggunakan teh celup sosro ya teman-teman. Bebas sih, tergantung selera teman-teman, mau teh apa juga bebas. Oke, dalam satu box teh ini terdapat ada 30 piece ya teman-teman ya, 30 piece. Nah, ini saya sudah ikatin sebagian ya teman, 15 piece ya. 15 piece nya ini buat campuran agarnya, dan ini nanti yang 15 nya buat campuran air tehnya teman-teman. Oke. Tapi sebelumnya kita gunting dulu ya teman-teman. Ininya nih apa namanya, brandnya ini jangan diikutin dimasak ya. Soalnya ini nanti kita akan jatuhkan ke agarnya. Kalau ini kan nggak bagus untuk dimasak ya teman-teman. Jadi kita gunting ya. Oke, kita gunting ya teman-teman ya. Oke, saya sudah gunting. Kira-kira gini, saya sudah ikat-ikat biar gampang nanti ngambilnya gitu ya teman-teman ya. Oke, terus kita masukkan ke dalam ini, ke dalam panci yang agarnya teman-teman. Oke, langsung kita aduk-aduk. Oke, kita tunggu sampai mendidih ya teman-teman ya. Oke, ini sudah mendidih ya teman-teman ya. Kita matikan kompornya, terus kita aduk-aduk lagi ya teman-teman ya, biar sampai rata. Kita aduk-aduk sampai rata. Oke, terus kita aduk sampai rata. Terus tehnya ini kita buang ya teman-teman ya. Nah, ini tehnya, ini gampang diambilnya teman-teman, soalnya diikat gitu ya, makanya saya ikat gitu ya biar enggak gampang. Jadi gampang ngambilnya gitu ya teman-teman. Nah, ini udah kecoklatannya udah cukup. Oke, kita ambil tehnya ya, kita buang ya teman-teman ya. Selanjutnya kita siapin wadah ya teman-teman buat nuangin air tehnya tadi, air jelinya tadi. Ini saya memakai wadah donat ya teman-teman ya, seperti ini. Oke, terus kita tuangkan tehnya tadi ya teman-teman ya. Kita tuangkan sampai habis ya teman-teman ya. Kita tuangkan sampai habis. Setelah habis kita tuangkan semuanya teman-teman, busa-busanya ini kita ambil ya teman-teman ya. Nanti biar permukaannya itu rata gitu ya teman-teman, bagus ya. Kita buang, kita ambil. Oke, setelah kita ambil busa-busanya, ini kita diamkan sampai dingin ya teman-teman, kurang lebih setengah jam sampai 1 jaman lah. Oke teman-teman, sambil menunggu agar jelinya dingin, sekarang kita bikin untuk air teh tariknya teman-teman ya. Oke, kita siapkan panci yang tadi juga bisa. Terus kita masukkan 1 kilo ya teman-teman gula pasir. Terus kita masukkan lagi 2,5 liter air ya teman-teman ya. Oke, kita tuangkan. Oke, kita aduk-aduk lagi ya teman-teman ya. Kita aduk-aduk sampai rata.
sambil kita nyalakan kompornya. Kita sambil nyalakan kompornya. Oke, kita tunggu sampai hangat ya teman-teman ya. Oke, sambil menunggu hangat, kita siapkan lagi tehnya teman-teman ya. Oke, kita siapkan lagi tehnya teman-teman ya. Ini sisa tadi. Jadi dalam satu box ini ada 30 tadi saya bilang. Nah, kita menggunakannya semuanya ya teman-teman. Ini separuhnya lagi atau 15 piece lagi. Jangan lupa capnya ini ataupun brandnya ini kita gunting ya teman-teman ya, biar kita masak. Oke, ini udah hangat ya teman-teman. Kita masukkannya teh tadi yang sudah digunting capnya. Oke, kita masukkan ya teman-teman. Oke, kita aduk. Kita aduk lagi biar campur rata ya teman-teman. Dan ditunggu sampai mendidih ya teman-teman ya. Oke, ini air tehnya sudah mendidih dan sudah ini ya teman-teman, sudah tercampur rata. Oke, ini kita dinginkan ya teman-teman ya. Kita dinginkan sampai benar-benar dingin ya teman-teman. Oke teman-teman, sambil menunggu air tehnya dingin, terus kita siapkan susu bubuk ya teman-teman. Susu bubuk 150 gram ya teman-teman. Susu bubuk 150 gram. Oke, kita siapkan, kita bikin di wadah, kita tuangkan ke wadah ya teman-teman. Terus kita aduk dengan air hangat ya teman-teman, air hangat 400 ml ya teman-teman. Oke, kita campurkan, kita aduk sampai rata dan kita tunggu sampai benar-benar dingin ya teman-teman. Oke, kita dinginkan sampai benar-benar dingin ya teman-teman. Oke teman-teman, ini agarnya atau jelinya sudah padat ya teman-teman. Saatnya kita potong-potong ya teman. Potongannya jangan terlalu besar gitu ya teman-teman, kecil-kecil aja biar muat di sedotannya yang ukuran 8 mili ya. Jadi kalau disedot teh dia keluar gitu teman-teman, jadi nggak nyangkut di sedotannya gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa kira-kira aja gitulah. Oke, kita potong-potong sampai selesai semuanya teman-teman. Jangan terlalu besar. Oke, sudah selesai teman-teman motongnya. Oke, ini jelinya udah jadi ya teman-teman ya. Udah jadi. Mantep. Mantep lah pokoknya ya. Oke, selanjutnya kita siapin wadah ya teman-teman ya buat nampungnya. Ini saya gunakan wadah yang ukurannya bisa menampung 8 liter ya teman-teman. Oke, yang pertama kita tuangkan air tehnya ya teman-teman yang sudah dingin. Kita tuangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita tuangkan air tehnya. Terus yang kedua susu bubuknya yang sudah dingin ya teman-teman ya, sambil di ini kita tuangkan, terus kita aduk-aduk ya teman ya. Kita aduk-aduk biar rata. Terus kita tambahkan 500 gram susu kental manis ya teman-teman ya, 500 gram. Berhubung ini cuman 370 gram, nanti saya tambahkan yang sasetnya lagi teman-teman ya. Sambil diaduk ya teman-teman ya, sambil diaduk-aduk biar susunya tercampur rata, sambil diaduk-aduk. Oke, saya tambah susu sasetnya lagi ya teman, susu kental manisnya yang saset 4 lagi ya teman-teman ya, sebanyak 4.
bungkus lagi biar lebih maknyos rasanya ya, biar lebih maknyos rasanya. Kita aduk lagi ya teman-teman ya, kita aduk lagi. Oke, setelah kira-kira tercampur rata, terus kita gabungkan dengan jelinya yang tadi ya teman-teman ya. Oke, kita campur jelinya ya teman-teman ya. Oke, pelan-pelan teman, jatuhin jelinya biar enggak muncrat-muncrat, pelan-pelan aja ya. Oke, habis. Kita aduk lagi. Waduh, mantap nih teman-teman ya. Jadi nih es teh tarik jelinya ya teman-teman ya. Untuk yang pertama kita siapkan wadah panci. Terus kemudian kita tuangkan air yang 800 ml tadi ya teman-teman ya. Kita tuangkan semuanya. Terus kemudian kita masukkan Nutrigelnya 1 saset penuh ya teman-teman ya, yang rasa strawberry. Terus di sini saya menambahkan 3 sendok makan gula pasir ya teman-teman ya, biar ada rasa manisnya nanti ya teman, tentunya. Terus kita aduk-aduk dulu sampai Nutrigelnya sama gulanya itu ini ya teman-teman ya, rata ya. Terus karena warnanya kurang cerah, saya tambahkan pewarna makanan 4 tetes ya teman-teman ya. Terus kita aduk lagi sampai rata. Terus kita masak sekitar 5 menitan ya teman-teman ya. Sekitar 5 menitan. Ini mungkin sudah matang ya teman-teman ya. Jadi nggak terlalu lama untuk memasaknya. Kita panaskan ya teman-teman ya, sambil kita aduk-aduk sekitar 5 menitan ya teman-teman. Sesudah 5 menitan ini sudah matang ya teman-teman ya. Terus kita matikan kompornya. Terus kita angkat ya teman-teman ya pancinya. Terus kemudian kita siapkan wadah ya teman-teman, wadah toples gitu. Kemudian kita tuangkan air yang sudah kita panaskan tadi ya teman-teman ya. Kita tuangkan semuanya. Kemudian kita masukkan es batu 500 gram ya teman-teman ya. 500 gram. Terus kita aduk-aduk ya teman ya. Kita aduk-aduk sampai jelinya membentuk lumut ya teman-teman ya. Terus kemudian kita tuangkan susu kental manisnya sama susu evaporasinya teman-teman ya. Terus kita aduk-aduk lagi teman-teman ya sampai rata.
Ini karena wadahnya terlalu besar, saya coba pindahkan dulu ya teman-teman ke wadah yang lebih kecil biar kelihatan cantik ya teman-teman. Oke, saya siapkan dulu wadahnya, kita pindahkan biar lebih kelihatan cantik teman-teman. Oke, sudah dipindahkan.